Ya jadi gini mbak, sebenarnya ada yang mau aku ceritain sih, ada yang mau aku sampaikan gitu, kayak mau curhat gitu, tapi aku kayak masih ragu gitu loh. Ragu karena Ragu, takut ceritanya sampai ke orang-orang oh gitu, iya. jadi takut dinilai sama orang gimana gitu. Eh, jadi di konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan kerelaan. Jadi kamu nggak perlu takut untuk cerita, takut buat ceritanya itu tersebar atau gimana nanti kamu malu atau apa. Dan di asas kesukarelaan itu intinya kamu bisa sukarela buat cerita apa masalahmu, apa yang kamu anggap sulit yang kamu hadapin itu. Sebenarnya ada apa emangnya? Oh gini loh mbak, saya kan sebenarnya udah kuliah. Saya tuh kuliah ngambil jurusan perhotelan Ya. di semester 2 sampai semester 2. Cuman orang tua saya itu nyuruh saya berhenti karena orang tua saya tuh takut prospek kerjanya nanti setelah lulus itu bakal ditempatin ke tempat yang jauh gitu gitu. Jadinya orang tua saya minta saya tuh berhenti. Kemudian saya dipilih untuk diberi pilihan untuk lanjut ke serah mau pilih ke jurusan apa gitu, kuliah di mana aja, yang penting jangan perhotelan. Tapi saya masih bingung, saya masih mau lanjut atau ikutin kata orang tua saya gitu mbak. Emang kenapa orang tuanya nggak ngebolehin buat ini? Ya itu tadi, karena orang tua saya takut nanti pas saya udah lulus nanti itu takutnya saya langsung kan saya kan di hotel kan ada magang, biasanya nanti yang kerjanya yang bagus gitu kan bisa ditarikan di tempat itu. Jadi saya takut nanti saya ditempatin tempat yang jauh gitu, jadi orang tua saya tuh nggak mau jauh dari saya, dari jauh saya sendiri dari jauh dari orang tua gitu loh, terutama kalau apalagi kalau beda pulau. Kalau misalkan masih di dalam ini kan masih ya nggak apa-apa, cuma takutnya pasti nanti di luar pulau kayak gitu. Oh khawatir. Iya. Emang ada alasan selain jauh dari orang tua lagi? Ada sih mbak, sebenarnya pasti orang tua pernah ini sih, pernah bilang juga, karena kan saya kan punya penyakit udah lama, penyakit bawaan lah udah lama itu, saya punya penyakit asma, jadi suka asam lambung seketika gitu loh. Jadi orang tua saya tuh nggak mau kalau saya jauh dari mereka itu nanti misalkan di luar kota tuh nggak punya saudara, nanti kalau saya kamu tuh siapa yang nolongin gitu loh. Karena kan teman juga kan pasti kan punya kesibukannya masing-masing. Takutnya di saat saya lagi sendiri, saya penyakit saya kambuh, itu nggak ada siapa-siapa yang nolongin, itu sih sebenarnya. Jadi orang tua khawatir gitu ya? Iya, jadi orang itu yang nggak khawatir gitu. Kalau kamu mau berhenti terus jadinya lanjut ke kuliah gitu? Iya, sebenarnya kalau disuruh berhenti dari perhotelan itu, terus aku bebas milih kuliah di mana gitu, yang penting jangan di perhotelan itu, boleh milih di tempat yang dekat dari rumah aja gitu, terserah mau kesehatan kayak mau apa kayak, yang penting jangan di kuliah di perhotelan yang sekarang itu. Ya ada benarnya juga sih orang tua, karena khawatir kamu, karena sebenarnya kesibukan orang-orang kan juga nggak selalu mikirin kita kan, jadi khawatir juga kalau kamu nanti gimana-gimananya. Iya, tapi sebenarnya aku udah nyaman banget sih, udah maksudnya wawasan aku, pengetahuan aku tentang di perhotelan ini tuh udah luas, karena emang dasar dari aku SMA emang aku tuh pengen banget kuliah di perhotelan gitu, cuman orang tua ya nggak ngerestuin, jadi aku bingung banget kira-kira jalan yang harus aku ambil itu kayak mana gitu. Sebenarnya restu orang tua itu emang nomor satu lah ya di kehidupan kita. Jadi ya ada benarnya juga sih kalau kamu misalkan nantinya kuliah di atau yang dekat rumah atau dekat orang tua, kan bisa terjaga juga kan kesehatanmu, atau nanti bisa dikontrol sama orang-orang rumah, orang tuamu, kakak atau saudaramu. Jadi kalau dari saya sih semua keputusan ada di tangan Mbak. Jadi kalau misalkan mau lanjut kuliah perhotelan ya silahkan, karena menurut Mbak itu kan sudah apa kemampuannya udah banyak gitu kan, pengetahuannya juga udah banyak. Tapi kembali lagi, kalau Mbak kuliah di dekat rumah atau dekat orang tua juga jaminan untuk kesehatannya itu udah pasti. Jadi orang tua juga nggak khawatir buat Mbak, kesehatan Mbak bisa dikontrol juga.
kalau saya tanya, Mbak mau lanjut ke perhotelan itu atau mau kuliah dengan jurusan yang baru? Kayaknya saya mau ini deh, mau ikut kata orang tua aja, karena ini sih restu orang tua itu tuh yang paling utama, karena dalam kita makan segala hal itu pasti kalau orang tua merestuin juga pasti semuanya bisa lancar. Dan juga saya juga nggak mau ini mbak, nggak mau orang tua saya, dan nggak mau orang tua itu terbebani karena nanti kepikiran saya kenapa kalau jauh kayak gitu sih. Ya. Kalau keputusannya memang begitu, semoga aja keputusan ini keputusan yang terbaik buat Mbak dan orang tua Mbak. Dan semoga nantinya juga rencana yang Mbak pilih ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan apa lupa? Astaga. Yang dari ini semoga ini aja, semoga pilihan ini dari Udah nanti dikata Oh, aja. yaudah. Apa? Dan gimana sekarang, gimana perasaannya, masih kepikiran atau masih? Terus sekarang gimana perasaannya, masih kepikiran atau masih terbebani atau? Enggak sih mbak, udah alhamdulillah udah agak lega ya, karena saya itu bisa menentukan pilihan saya sendiri, dan semoga ini menjadi pilihan yang terbaik buat saya dan apalagi untuk orang tua saya, karena pasti orang tua saya bangga dengan kabar ini. Iya. Terus sekarang gimana perasaannya, masih kepikiran atau masih terbebani atau? Enggak sih mbak, udah alhamdulillah udah agak lega ya, karena saya itu bisa menentukan pilihan saya sendiri, dan semoga ini menjadi pilihan yang terbaik buat saya dan apalagi untuk orang tua saya, karena pasti orang tua saya bangga dengan kabar ini. Iya, semoga aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, udah sih mbak, cukup, mungkin itu aja sih. Kalau yaudah, kita cukupkan aja pertemuan kali ini. Nanti kalau misalkan kamu ada masalah atau apa yang kamu pikirin yang merasa berat, itu bisa telepon saya lagi, nanti kita bisa ketemu lagi selagi waktunya pas buat kita Iya. berdua. Terima kasih banyak ya mbak. Iya. Ini saya duluan ya, apa ya? Iya. Soalnya masih ada janji sama orang. Terima kasih ya mbak. Selamat Iya. sore. Hati-hati. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sanita Diani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, program studi bimbingan dan konseling semester 4 dan NPM 19130027. Kali ini saya akan membuat video mengenai Consuite. Nah, Consuite ini adalah salah satu program atau di luar dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Jadi Consuite ini tidak melulu soal olahraga atau kegiatan yang sifatnya fisik. Jadi Consuite ini juga sering diberikan, dari Consuite ini sering diberikan pemahaman bagi mahasiswa, untuk mahasiswa mengenai bagaimana cara kita merawat diri kita sendiri atau menjaga kesehatan, kebugaran, ataupun bahkan ilmu-ilmu untuk sekedar bagaimana cara mengkonsumsi apa saja yang dikonsumsi agar tubuh kita menjadi bugar atau sehat dari makanan-makanan yang bergizi begitu. Jadi saya akan membuat video mengenai cara merawat diri atau mencintai diri sendiri, yaitu self love. Nah, self love ini adalah mencintai diri sendiri dengan melibatkan aspek menyadari diri sendiri, memahami diri sendiri, ataupun bahkan sayang dengan diri sendiri dan cara percaya diri. Kenapa saya memilih self love? Nah, menurut saya self love ini adalah bagian yang bisa dibilang kebanyakan orang melupakan cara untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Jadi kali ini saya akan memberi tips-tips bagaimana cara kita untuk mewujudkan self love kita ini. Dengan cara yang pertama itu ada
memilah orang yang tepat atau keluar dari zona atau circle hubungan pertemanan yang tidak sehat. Karena menurut saya, jika kita terus-terusan berada di circle pertemanan atau hubungan yang tidak sehat, kita akan secara perlahan kita sebenarnya menghukum atau menyiksa diri kita sendiri. Karena dengan kita selalu berada di circle pertemanan yang tidak sehat, tanpa kita sadari kita akan melupakan kepentingan kita sendiri dan lebih mementingkan kepentingan orang lain atau teman kita. Nah, yang kedua adalah memaafkan diri sendiri. Tanpa kita sadari, kita sering menghukum diri atau menyalahkan diri sendiri ketika kita sehabis melakukan kesalahan atau kita mempunyai masalah atau bertengkar gitu dengan saudara, teman atau apa, kita pasti memikirkan, kenapa sih kamu begini, harusnya begini. Nah, menurut saya boleh menyadarkan diri sendiri, bukan menghukum atau menyalahkan dengan yang berlebihan begitu. Caranya adalah memaafkan diri sendiri adalah memikirkan bagaimana caranya agar kita tidak mengulangi kesalahan yang kita perbuat, yang kita sesali itu, atau yang masalah tadinya kita sesali. Jadi kita harus memikirkan seharusnya bagaimana dan nantinya diharapkan tidak akan mengulanginya lagi. Dan misalkan kita mempunyai masalah atau kita sedang dalam masalah, biasanya kita tuh butuh orang yang bisa kita ajak curhat atau berbagi keluh kesah. Nah, menurut aku, jika kalian belum menemukan orang yang pas untuk mendengarkan keluh kesah atau masalah kalian atau yang bersifat pribadi khususnya, kalian bisa menulis di catatan harian kalian. Di situ kalian bisa meluapkan dengan sepuasnya dan manfaatnya juga bisa kita ambil. Misalkan kita lagi gabut nih, nah, kita bisa membaca ulang kembali catatan-catatan harian itu, dan tanpa kita sadari itu langsung kita memikirkan mengambil pelajaran dari hal-hal yang kita tulis itu dan memikirkan bagaimana caranya agar nantinya tidak terulang kembali masalah yang kita sempat kita lakukan itu. Dan yang ketiga yaitu me time. Me time ini menurut aku adalah waktu untuk diri kita sendiri. Misalkan hanya untuk memperhatikan bagian-bagian tubuh kita. Misalkan dengan memijit kaki kita sebagai tanda terima kasih karena telah menopang dan juga menghantarkan kita pada tempat-tempat yang kita tuju, yang kita inginkan. Itu. Dan yang keempat adalah berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena hal ini akan membuat kita terfokus pada hal-hal yang negatif, padahal ada banyak sekali hal yang harus kita syukuri yang orang lain itu tidak punya dari dalam diri kita sendiri itu, karena porsi kebahagiaan masing-masing manusia sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari zaman yang sekarang ini, menurut saya kebanyakan orang atau biasanya anak muda itu merasa insecure dengan apa yang dilihat, bahkan hanya dengan melihat dari sosial media. Padahal di sosial media itu si penggunanya juga tidak selalu memposting atau mengupload hal yang sebenarnya
sebenarnya itu terjadi pada dia gitu. Jadi menurut aku tidak perlu insecure karena kita sempurna kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita bangga dengan diri kita. Dan yang kelima yaitu memberi penghargaan atau reward kepada diri kita sendiri atas pencapaian yang sudah kita raih, yang sebelumnya kita pikir itu tidak mungkin untuk kita mencapainya. Dan memberi penghargaan atau reward kepada diri sendiri ini bisa dilakukan dengan cara kuliner atau jalan-jalan. Bagi yang suka jalan-jalan bisa saja dengan melakukan jalan-jalan atau hanya melihat pemandangan-pemandangan yang bisa dia yang buat dia bahagia. Atau bisa juga buat yang suka kuliner atau makan jajan-jajan gitu, bisa memberikan dirinya jajanan yang atau makanan yang ia sukai ini. Itu akan menambah motivasi kita untuk mencoba hal-hal yang baru lagi ke depannya. Sekian tips-tips dari aku mengenai self love, dan yang terpenting adalah kita harus memahami diri kita sendiri, menyayangi diri sendiri, dan peduli dengan diri sendiri terlebih dahulu sebelum itu kita lakukan dengan orang lain, terhadap orang lain. Atau bisa dibilang pahami diri sendiri dulu atau cintai diri sendiri dulu sebelum ingin memahami orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.